Sebelumnya kita akan mendengar renungan sedikit mengenai Paskah. Paskah di dalam bahasa Ibrani dipakai kata pesak. Apa? Seperti kantongnya, bahasa Sundanya pesak, tambah hak, pesak. Coba lagi. Pesak artinya melewati. Jadi kalau ini Alkitab, ini dilewati gitu ya. Kalau ini maut, dilewati. Itu artinya dari Paskah atau Pesak melewati. Nah, kita akan melihat pengertian tentang kebangkitan Tuhan dalam satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak ada yang cerita tentang kebangkitan seperti Rasul Paulus. Roma pasal 6. Dalam Roma pasal 6 kita akan membaca ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perhatikan ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat ke-8 sama-sama. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi dasar orang Kristen punya iman itu hanya pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa dasar iman kita? Orang Islam tidak percaya Yesus disalib. Mereka bilang nggak mungkin Yesus disalib. Tapi Yesus diganti sama orang lain. Yesusnya diangkat ke sorga, orang lain yang disalib. Sampai sekarang kita nggak tahu tuh orang lain siapa namanya. Ya, tetapi kalau kita lihat Alkitab, 2700 tahun sebelum Yesus, Yesaya sudah berkata dalam Yesaya pasal 53. Satu kali dia disiksa, dibunuh karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus harus mati supaya ada kebangkitan. Karena dia mati dan bangkit, dosa kita diampuni. Hari Jumat saya berkata, kita diampuni dari dosa-dosa kita oleh apa? Darah Yesus. Dan kita dilepaskan dari akar dosa oleh apa? Salib Yesus. Nah, itu sebabnya kita akan lihat pelan-pelan ayatnya yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dalam bahasa Inggris, for if we have been united together in the likeness of His death, kalau kita united itu disatukan dengan Yesus. Saya mau bicara dulu sebentar mengenai kematian. Zaman dulu di tentara Roma,
Kalau ada orang jahat mau dihukum mati, dia nggak dipukulin, enggak. Dia nggak dipukulin, nggak disiksa, dan enggak. Tapi ada orang mati, diikatkan sama dia. Orang mati benar, orang udah mati, diikatkan sama dia. Diikat aja. Dia boleh jalan kemana saja. Lama-lama ini mayat yang sudah mati jadi busuk, dan badan dia ikut kena busuknya. Sampai lambat atau cepat dia mati. Ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus mati bersama dengan dia. Kita lihat ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Dalam bahasa Inggris, ditanam bersama-sama. Dari kata itu datang kata implan. Saudara yang dokter gigi tahu apa artinya implan. Ya, kalau tukang gigi palsu tidak diimplan, hanya ditaruh saja gigi palsunya. Tapi kalau gigi implan itu dibor dulu. Ya, biasanya yang di atas dibor, setelah dibor dasarnya dulu diimplan, lalu gigi palsunya dimasukkan. Jadi gigi palsu itu bersama dengan gigi asli diimplan. Bahasa ini dipakai dalam ayat keempat. Kalau kamu dikubur bersama, diimplan bersama dengan Yesus, kamu telah dikubur bersama melalui baptisan air, kita udah mati kepada dosa. Maka bagi orang Kristen yang sejati, dia tidak ada urusan lagi dengan dosa. Pengen untuk berdosa saja udah tidak ada. Nggak ada lagi. Pikirannya benar-benar pikiran Kristus. Nggak ada curiga, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada. Ini Tuhan saksinya, saya tidak punya musuh. Tidak ada seorang pun yang saya benci. Benar. Tuhan udah bebaskan saya dari hal-hal yang sedemikian. Karena saya mati bersama dengan dia. Nah, di dalam ayatnya yang ke-8, karena kita tahu. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, ayat berikutnya bilang apa? Kita percaya. Kalau kita mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan. Nah, saudara, Paskah itu sukacita. Dari tadi kebaktian saya lihat wajah saudara sukacita semua. Aduh, kalau tiap minggu begini, saudara, wajah saudara saya dapat lotre. Benar, wajah saudara sukacita ya semua. Ya, saya senang dengan semua nyanyian bagus. Yang nyanyi solo, yang nyanyi sendiri, yang nyanyi anak-anak semua bagus. Yang main musik, ya memang tiruan lebih jelek dari aslinya, tetapi bagus. Ya, ini buatan Shenzhen, ya yang satu asli, yang satu ini buatan Tiongkok soalnya. Ya, tapi bagus. Kita harus meniru firman Allah, meminta firman Allah bekerja di dalam hati kita. Nah, kita akan buka Wahyu pasal 5 untuk murid kelas 2 ini untuk menambah pendaharaan mereka. Dalam Wahyu pasal 5, di sana kita membaca ayatnya yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu
dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Selewatan, sudah ngerti ceritanya, tapi dalam sekali isinya. Dia nangis, Yohanes nangis karena itu gulungan kitab tertulis luar dalam. Yang luarnya kebaca sama dia, tapi dalamnya dia ingin tahu. Ya sedikit saja yang di luarnya sudah, aduh, nikmat sekali. Dia ingin tahu yang di dalamnya itu apa. Nggak ada yang layak. Tidak ada yang layak. Di sorga, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang layak. Nangis dong. Dia ingin tahu isinya apa, tapi nggak ada yang layak. Tiba-tiba tua-tua itu berkata, jangan kamu menangis. Karena singa dari suku Yehuda, baca. Karena singa, ayat 5, dari suku Yehuda, terus menang sehingga Oke. Wah, sukacita. Singa dari suku Yehuda telah menang. Tapi waktu dia lihat, nggak ada singa. Yang ada anak domba yang sudah tersembelih. Saudara bisa buka Yesaya 53, saudara bisa buka Kisah Rasul pasal 8, saudara bisa buka Yohanes pasal 1, ayat 26 dan 29. Yesuslah anak domba itu. Di kekekalan nanti, Yesus tidak disebut lagi. Dalam kitab Wahyu, tidak disebut Yesus lagi. Disebut anak domba, anak domba, anak domba, anak domba. Karena apa? Mengalahnya. Difitnah, diem. Ditabok, diem. Diludahin mukanya, diem. Kalau saudara mau diludahin, kan kita ludahin dulu orangnya. Kalau kita begitu kan, kita mah syohnya syoh kudu. Tetapi Yesus tidak. Diludahin, dia diem. Ditabok, dia diem. Janggutnya ditarik keluar darah, dia diem. Dipukul pakai pentungan dari belakang. Coba nubuatkan siapa yang pukul kamu. Dia nggak jawab. Anak domba, nggak ada tanduk, nggak ada cakar. Itu menjadi lambang kematian Yesus. Tapi yang dilihat oleh Yohanes itu singa dari suku bangsa Yehuda. Disebut sudah menang. Ini lambang kebangkitan Yesus. Sudah menang. Jadi kita sama bersama dengan Yesus sebagai domba, tapi dalam kebangkitan kita pun sama sebagai singa yang sudah menang. Itu mah kalah, yang sudah menang. Satu kali ini kemarin hari Kamis saya kebaktian di Bandung di Hotel Horizon. Setiap bulan ada kebaktian dari semua gereja. Yang memimpin puji-pujiannya itu istri seorang jenderal Kopassus. Dia orang Manado, orang jenderalnya orang Jawa, Kristen. Dia cerita. Dia yang pimpin pujian mengenai lagu El Shaddai. Lagu El Shaddai dinyanyikan oleh seorang ibu yang lumpuh karena di kepalanya dioperasi karena ada tumor di kepalanya, dibuka kepalanya dioperasi, dia lumpuh tidak bisa jalan. Tapi kemarin dia berjalan dan dia nyanyi lagu El Shaddai. Sebab lagu itu memberi kekuatan kepada dia menurut kesaksiannya. Nah, ibu jenderal ini satu kali pergi ke Tiongkok. Mengantar istri kasat. Istri kasat ini gengsi kalau belanja, tapi pengen murah. Jadi dia masuk di satu toko di Peking dan dia cari, dia senang dengan satu selendang yang ada gambar harimau.
Ini bisa nanti kita beli ini, yang ini. Tapi nggak dibeli dulu. Dia muter-muter, akhirnya lupa. Hanya lupa, dia tugaskan ini istri jenderal ini. Coba kamu yang cari. Ya, cari. Nah ini istri jenderal ini orang Manado, nggak bisa bahasa Tionghoa, nggak bisa bahasa Koi. Saya biar jelek-jelek begini, bisalah ceketosau bisa itu. Ini berapa? Tapi dia nggak bisa. Jadi dia panggil itu penjaganya. Saya cari selendang yang gambarnya. Itu pedagang ngerti. Diambil selendangnya, dibawa sama istri kasar. Terlalu kasar. Jadi dikembaliin lagi. Bayangin saudara, lebih dari 30-40 toko dia masuk. Ada selendang. Akhirnya yang terakhir sudah dia beli, kasar juga dia beli, dibungkus baik-baik. Nanti bukanya di Jakarta katanya. Ini bu, bukanya di Jakarta. Sebelum buka saya mau ngomong dulu. Ibu, yang ibu cari kemarin yang bagus itu nggak ada lagi. Tapi ibu jangan marah sama kami. Karena suara saya serak begini. Karena masuk keluar toko hanya Jadi si istri kasatnya, ya sudahlah, diterima juga.